Shalom, sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita berkemenangan karena Tuhan menyertai kita dan kita tetap menjaga hati untuk kita tetap di dalam Dia. Nah, sobat pemenang, seorang pemenang melakukan segala sesuatu karena ada urgensi. Dia mengatur pola makan, pola istirahat, dia berlatih, semua karena ada urgensinya. Nah, sobat pemenang, ketika kita memutuskan menjadi Kristen, ada urgensi. Ketika kita melayani, ada urgensinya. Apa itu? Tuhan Yesus memberikan teladan. Waktu dia melayani, menjadi sama dengan manusia, dia tinggal bersama dengan kita, bahkan taat sampai mati di kayu salib demi pelayanan karena ada urgensi, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa. Urgensinya bukan supaya kita yang sakit sembuh, bukan supaya kita yang miskin jadi kaya. Urgensinya bukan itu, tetapi urgensinya adalah bagaimana menyelamatkan manusia yang dibelenggu oleh dosa, dikuasai oleh dosa, harus merdeka sampai bisa berhasil ke rumah Bapa di surga. Itu urgensinya. Nah, sobat pemenang, renungan kita berkaitan dengan hal itu, operasi penyelamatan darurat. Dasar renungan dari Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 38. Inti renungan kita hari ini, mengikut Yesus menuntut penyangkalan diri dan kesiapan untuk memikul salib, bahkan dengan pertaruhan nyawa. Pelayanan kita di tengah dunia bukanlah sekedar tugas organisasi, melainkan sebuah operasi penyelamatan darurat bagi jiwa-jiwa yang sedang tenggelam dalam dosa. Jika kita mengaku telah diselamatkan tetapi tidak peduli pada mereka yang terhilang, kita sedang mengkhianati kasih Kristus. Mari kita keluar dari zona nyaman dan menjulurkan tangan untuk memenangkan jiwa, karena keselamatan orang lain adalah urgensi yang tidak bisa ditunda. Nah, sobat pemenang, seperti biasa, untuk memperdalam renungan kita hari ini, ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama, mengapa mewartakan Injil disebut sebagai operasi penyelamatan darurat? Lalu yang kedua, apa saja resiko atau harga yang harus dibayar saat kita memilih untuk menjadi saksi Kristus yang radikal? Lalu yang ketiga, siapakah satu jiwa yang Tuhan taruh di hati Anda untuk Anda jangkau minggu ini? Nah, sobat pemenang, mari kita responi renungan hari ini dengan rendah hati. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku keberanian untuk menjadi saksi-Mu yang berani dan hati yang hancur bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Lalu doa syafaat kita hari ini, Tuhan, kami berdoa bagi misi penginjilan di seluruh dunia dan perlindungan bagi anak-anak Tuhan yang melayani di daerah-daerah yang sulit. Lalu mari kita responi perintahnya untuk menuntaskan amanat agung, tentu dengan kasih yang sama seperti Ia telah mengasihi kita. Mari kita mulai dengan doa 5 to 1 action everyday hari ini. Bapa, aku bersyukur bahwa Engkau telah menebusku dengan darah-Mu yang mahal, dan bahkan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk tinggal memimpin dalam hati kami senantiasa. Karena itu Tuhan, berikan kami api untuk menyaksikan kasih Kristus, memberitakan Injil kepada setiap orang. Kami berdoa saat ini, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian dan kemampuan untuk memberitakan Injil-Mu 5 menit kepada satu orang pada hari ini ya Tuhan. Amin. Nah, sobat pemenang, pastikan kita melayani di gereja yang Tuhan percayakan, di mana kita bergabung dan berada. Ada urgensi penting, yaitu keselamatan. Tuhan melibatkan kita dan Tuhan mempercayakan kita dalam gerejanya. Karena itu, setialah melayani. Mulai bergabung dalam pelayanan di mana gereja Tuhan percayakan, karena ada urgensi supaya orang lain diselamatkan. Layanilah Tuhan sebagai tanda bahwa Engkau mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, dan sebagai bukti bahwa Engkau sehati dengannya, hati yang tidak mengingini seorang pun binasa. Tuhan Yesus memberkati.